Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu telah berjalan dan kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang di dalamnya berisi janji-janji anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhidmatan, kekhusyuan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mudah-mudahan berhasil menjadi insan-insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, di dalam ibadah puasa sebagaimana sering kita dengar, seperti Imamul Ghazali rahimahullah membagi ibadah puasa dalam 3 bagian besar, yaitu ada shaumul awam atau shaumul umum, shaumul khawas, wa shaumu khawasil khawas. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang yang lebih khusus lagi. Ibadah puasa orang awam, mereka hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan yang membatalkan puasa secara fikih, secara syariat. Ada lagi puasanya orang khusus, yang mereka selain berpuasa menahan lapar dan dahaga, mereka juga berpuasa panca inderanya. Dan juga puasa yang lebih khusus lagi, yaitu tidak hanya berpuasa secara fisik, secara panca indera, tapi mereka juga berpuasa dari mengingat selain Allah di dalam hatinya. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas tentang puasa dalam kaitannya dengan shaumul awam, shaumul khusus atau shaumul khawas, yaitu penyucian dari sisi penglihatan dan pendengaran. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia diantaranya adalah penglihatan dan pendengaran itu. Maka dalam ibadah puasa, keduanya itu juga perlu untuk dibersihkan. Kenapa? Karena penglihatan merupakan jalan masuk informasi, jalan masuk sesuatu yang dari luar, yang tentunya tidak terjamin bahwa apa yang masuk dari luar melalui penglihatan kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Pun demikian dengan pendengaran. Apa yang kita dengar, apa yang masuk di dalam telinga kita melalui pendengaran kita, itu pun tidak terjamin semuanya adalah hal-hal yang positif atau hal yang baik. Maka dari itu, ibadah puasa bagi kaum yang khawas, kaum yang khusus, mereka tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi mereka juga memelihara, berusaha mengendalikan, menjaga penglihatannya dari hal-hal yang tidak baik atau bahkan yang membatalkan nilai dari puasa itu. Bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan nilai ganjaran dari ibadah puasa itu. Maka kalau di Quran dikatakan lafaz-lafaz seperti ghaddul basar, maka itu adalah salah satu hal bahwa mata itu perlu dijaga, karena ada hal-hal negatif yang bisa masuk melalui mata itu. Nah, karena kita meyakini ada pertanggungjawaban mata, penglihatan, pendengaran, maka kesemuanya itu perlu untuk disucikan, perlu untuk dibersihkan.
Meskipun pada akhirnya nanti kita juga akan terpeleset lagi dan terpeleset lagi, tentu hal itu masih luasnya rahmat Allah, luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa untuk terus berupaya meminta ampunan dan rahmatnya. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah dari membersihkan atau menyucikan pendengaran dan penglihatan kita melalui ibadah puasa? Tentu dalam kaitannya ini adalah untuk meningkatkan spiritual kita, meningkatkan rohaniyah kita, meningkatkan kedekatan kita, dan juga meningkatkan rasa waspada bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penglihatan kita tertutup oleh sesuatu, maka kita sudah tidak bisa lagi melihat. Kalau pendengaran kita tertutup oleh sesuatu yang menghalangi, maka kita sudah tidak bisa mendengar lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut, kalau kita istighosa kita sebut ya Sami'u ya Basir, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Betapa bahwa penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penglihatan yang maha hebat, yang maha dahsyat. Maka dengan kita mengupayakan pembersihan di dalam penglihatan dan pendengaran kita, sesungguhnya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menumbuhkan kesadaran spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan ibadah puasa ini kita berikhtiar. Penglihatan kita, pendengaran kita berupaya untuk yang masuk itu adalah yang positif, yang baik-baik saja. Dan selain itu, di dalam hikmah membersihkan penglihatan, pendengaran kita, maka itu adalah bentuk tanggung jawab. Karena kita diberi pinjaman jasad ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pinjaman oleh Allah sejak kita lahir mengenal dunia ini sampai nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara manusiawi saja, apabila kita meminjamkan satu benda, satu barang kepada seorang, kemudian barang itu dikembalikan dalam keadaan rusak, tentu wajarnya, lumrahnya kita akan marah. Maka begitu juga ketika Allah memberikan penglihatan, memberikan pendengaran di dalam diri kita, yang nanti kemudian pada saat kita menghadap Allah dan pendengaran itu terkotori, penglihatan itu dikotori oleh berbagai perbuatan, perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka prasangka kita betapa marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk kesadaran moral itu, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga penglihatan, menjaga pendengaran itu sampai pada saatnya nanti kembali atau dikembalikan kepada yang memiliki dalam keadaan yang semestinya, dalam keadaan yang baik, sebagaimana awal dulu dia memberikannya kepada kita. Maka melalui ibadah puasa ini semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kita membaca Quran, kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kita melakukan amaliyah-amaliyah yang menggunakan penglihatan dan pendengaran kita, apakah itu dengan majelis taklim, dengan berzikir, dengan pendengaran kita, lisan kita, pandangan kita, maka kesemuanya itu semoga menjadi amal-amal yang diridhoi oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang makin menghiasi pendengaran dan penglihatan kita, yang pada saatnya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik dan dengan hiasan-hiasan amal yang diridhoi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kita tidak hanya berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga saja, tapi ada nilai lebih
dari tahun ke tahun kita melakukannya, ada nilai lebih, ada penglihatan yang kita jaga, ada pendengaran yang kita jaga, ada lesan yang kita jaga, ada perbuatan-perbuatan yang kita jaga yang memberikan nilai positif terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.